Assalamualaikum Bu Anita, ketemu lagi. Waalaikumsalam Bu Opi, iya ketemu lagi. Apa kabarnya Ibu Opi? Alhamdulillah, Ibu Anita sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Opi, kabar saya baik-baik saja. Bu Opi gimana? Alhamdulillah. Gimana Bu hari ini? Katanya Ibu mau ngobrolkan sesuatu. Kira-kira apa nih Bu yang mau disampaikan? Iya Bu Opi, ini saya ada permasalahan di sekolah. Mohon bantuannya Ibu Opi untuk bisa memberikan saran, bantuan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Wah, ada apa Bu sebenarnya Bu? Ini suaranya Ibu kecil, nampaknya berat ini masalahnya atau gimana Bu? Iya, permasalahannya di sekolah saya itu banyak guru-guru yang belum mempunyai motivasi dari diri mereka sendiri untuk mengajar dengan baik, terus disiplin waktunya. Kadang mereka juga kurang bisa menempatkan posisi atau memanage waktu untuk mengatur waktu mana yang harus didahulukan, seperti kepentingan Iya. sekolah dulu baru kepentingan pribadi, seperti itu Bu Opi. Mhm mhm. Jadi di sekolah Ibu itu, Ibu melihat rekan-rekan, belum termotivasi gitu ya Bu, terutama dalam disiplin waktu begitu Bu? Benar Bu Halo Opi. Ibu? Iya. Kebanyakan dari mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan sekolah. Mhm mhm. Jadi Ibu peduli ya dengan keadaan ini ya Bu ya? Ya, saya sangat peduli karena kami kan mengajarnya di PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya Bu Opi ya, di mana seorang Iya. guru itu wajib sekali menyambut anak di pagi hari, terlepas dari orang tuanya mengantar, dan guru kan berkewajiban untuk menerima anak tersebut agar orang tuanya bisa melepaskan seperti itu, melepaskan anaknya untuk belajar. Mhm mhm. Jadi di Dan PAUD kebanyakan guru-guru, mm, anak-anaknya cepat datang. Terus gimana tadi Bu? iya, anak-anaknya cepat datang, sedangkan gurunya banyak yang datangnya terlambat karena Oh, sesuatu ada hal mungkin atau kepentingan-kepentingan apa, saya juga belum paham. mhm. Iya iya, Bu, ya. Jadi di sekolahnya Ibu merasa khawatir gitu, Bu, ya, dengan Iya, anak-anak yang datang sudah lebih dulu gitu, Bu. mm-mm. Ibu dari keadaan yang Ibu hadapi sekarang, mmm, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita ini? Saya ingin di akhir percakapan kita ini nanti saya maupun Ibu Opi juga memberikan saran kepada saya agar kita menemukan gimana solusinya biar guru-guru itu bisa mendisiplinkan waktu dan memotivasi dirinya sendiri agar bisa manage waktu tadi untuk dan juga bisa mementingkan kepentingan sekolah dahulu daripada kepentingan pribadi. Iya. Iya, Bu, semoga melalui percakapan ini Bu Anita bisa menemukan solusi supaya guru-gurunya lebih bisa memanage waktu sehingga bermanfaat untuk sekolahnya juga ya Bu ya. Saya Iya juga benar Bu insya Opi. Allah selalu Bu dari percakapan kita berdua Bu Anita itu saya Mm-mm. bisa mengambil pelajaran biasanya Bu untuk kepentingan saya juga Iya, di sekolah. Ya Bu. iya Bu Bu Opi. Anita, Biar sama-sama kita bisa kalau dari memperbaiki. heeh,
Bu Anita kalau dari keadaan tadi Bu Anita kan menginginkan agar guru-gurunya itu lebih memanage waktu untuk mengutamakan kepentingan sekolah. Iya, Mbak Opi. Kalau menurut Ibu, Mm-mm. apa ya Bu ciri-ciri guru yang eh, bisa memanage waktu, kemudian yang memanage waktu itu yang bagaimana Bu tandanya Bu? Iya, kan jam sekolah kan kita sudah tahu jam sekolah tuh jam berapa. Jadi sebelum jam itu usahakan kita sudah siap dan berangkat untuk ke sekolah. Jadi setelah sebelum Hmm, anak datang di sekolah kita sudah ada di sekolah seperti itu Bu Opi. jam berapa Bu maksudnya Bu? Kalau di sekolah kami tuh biasanya jam 6.30 itu guru sudah mulai berangkat sekolah dan harus hadir di sekolah sekitar jam 7 kurang karena anak-anak jam Hmm, udah pada datang dan wali murid juga berat meninggalkan anaknya karena guru belum ada yang datang di sekolah. iya. Kalau anak-anak sendiri datangnya jam berapa Bu? Rata-rata. Iya, jam 7 kurang itu sudah mulai datang. Jadi Iya, saya setengah sudah tujuh ya Bu ya? menyarankan ke teman-teman, ya untuk datang lebih Mm-mm. pagi sekitar setengah 7 agar ketika anak-anak atau wali murid datang itu kita sudah ada di sekolah untuk menyambut mereka. Iya. Kan nanti kalau misalnya terjadi Bagaimana Bu? Wanita? sampai ya Bu, ya kan kalau anak pengawasan. Ya, Iya. Lanjut aja Bu, sebenarnya suaranya putus-putus Ibu. iya Bu Opi, maaf kondisinya lagi di jalan. Nggak apa-apa Bu. Jadi harapannya tadi gurunya itu datangnya jam setengah tujuh sudah ada di sekolah ya Bu, karena ada anak-anak itu yang datangnya Mm-mm. pagi Bu. Iya, Kemudian, ada yang semangat sekolah mm-mm, tuh kan pagi. jadi yang datang tepat waktu ya Bu ya, datang pagi gitu ya, datang Mm-mm. pagi dan tepat Iya, waktu gitu Bu ya. Bagaimana supaya guru-gurunya itu datang pagi dan tepat waktu, itu guru yang eh, mengutamakan sekolah gitu. Kemudian Bu, kalau selain datang pagi dan tepat waktu ya, tidak terlambat gitu, kalau menurut Ibu apalagi yang ciri-ciri guru yang bisa memanage waktu dan mengutamakan kepentingan sekolah selain dari iya, datang pagi? iya. Kadang-kadang guru-guru itu sudah datangnya terlambat. Kadang pulangnya mau Mhm. cepat-cepat pulang, seperti itu Bu Opi. Oh gitu Dan ya. misalkan ada kepentingan-kepentingan pribadi, mereka Mhm. izin, kadang tanpa pemberitahuan, kadang juga pemberitahuan, dan izinnya tuh kadang berbarengan dengan guru-guru yang lain. Nah, jadi sekolah kadang kekurangan guru seperti itu, Bu Opi. Oh iya Bu ya, jadi masalahnya memang dari sepanjang hari selama pembelajaran gitu Bu, mulai dari awal ya Bu, sampai dengan jam pulang. Mm-mm. Kalau bisa itu sesuai Mm. dengan jadwal ya Bu, datangnya lebih Iya, pagi, karena pulangnya kan juga sesuai jadwal. iya, karena kan jam mengajar di sekolah PAUD itu kan cuma 2 jam tuh, 2 jam lebih atau 3 jam paling lama ya Bu Opi ya. 2 jam setengah dari Mhm. setengah 8 masuk kelas sampai jam 10 kami biasanya kan. Dan jam 10 anak-anak sudah Mhm. pada pulang. Nah, maksud maksud saya teman-teman itu bisalah memanage waktunya. Nanti deh kalau urusan pribadi kan bisa dilakukan setelah pulang sekolah. Jangan dilakukan pada saat jam pembelajaran ataupun juga ya kan misalnya mau ke tempat
sedekah nih, ada yang sedekah tetangganya kan bisa dilakukan sepulang Hmm, sekolah. Jangan 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 postpone sekolah, ini ke tempat sedekah dulu deh. Kan lama iya, jadinya. iya Bu. Jadi ciri-ciri guru yang mengutamakan kepentingan sekolah itu tadi datangnya pagi gitu Bu, kemudian pulangnya sesuai jadwal serta Mhm. mengupayakan kewajiban pembelajaran di kelas ya Bu ya, terutama untuk anak-anak TK. Mhm. Mhm, Iya. mhm. Ya, ya dengan kejadian yang Ibu temui, ini Ibu menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu dicari solusinya ya Bu. Iya benar Bu Opi. Karena kejadiannya itu kadang ya berulang-ulang seperti itu kan. Mhm, Kemarin mhm. pada saat hujan kan banyak guru tuh yang izin, Mhm, cuman ada kepala sekolah di sekolah kan kalau anak muridnya banyak kan kepala sekolah jadi kewalahan, tidak bisa menghandle anak-anak seperti itu. iya. Berapa Bu ini murid di sana Bu? Ada berapa kelas? Lumayan, ada 40 orang dan 2 kelas dan gurunya cukup banyak. Jadi pada saat itu saya sedang, dinas luar Bu Opi, terus yang ada cuman kepala sekolah dan guru yang rumahnya agak jauh yang datang. Itu juga udah kesiangan karena hujan, yang guru yang rumahnya dekat ada yang, izin sakit dan guru yang 2 lagi adalah 3 lagi adalah, ya seperti itulah kepentingan pribadi atau memang sakit saya juga nggak terlalu tahu ya, seperti itu, karena saya jauh kan. Iya, iya Bu, iya. 40 orang siswa untuk anak PAUD itu luar biasa Bu ya. Iya, luar biasa, Heeh. sekolahnya keteteran kemarin. Gurunya berapa orang tadi Bu? 5? Gurunya sama kepala sekolah sekarang hampir 7. Jadi satu Oh, orang itu itu termasuk Bu ya Anita ya? ya saya kalau gurunya full, Bu Anita bagian administrasi. Jadi kalau misalnya memang gurunya ada yang berhalangan masuk, baru Bu Anita yang ke kelas. Kalau Ibu amati begitu, apa yang membuat masalah guru datang lebih siang gitu, kemudian Mhm. itu apa yang Ibu lihat kira-kira Kalau mengapa? kami, kadang berbicara dengan kepala sekolah, sepertinya guru-guru ini, kadang terlena karena kadang kalau Bu Anita ada di sekolah itu mohon maaf Bu Anita selalu datangnya pagi. Jadi mereka seperti, "Ah, sudah ada Bu Anita di sekolah," seperti itu. Jadi kadang kan mereka manja seperti itu kan. Tapi padahal kadang-kadang, kalau Bu Anita tidak di sekolah juga bilang kan, "Tolong adik-adik yang di itu Bu Anita kan ada kerjaan di luar, tolong datangnya agak pagi kan seperti itu kan. Tapi kadang itu tadi kadang sudah dinasihati dalam rapat juga mereka pas sudah rapat pagi datangnya, tapi kalau sudah rapat udah kembali siang lagi. Iya, apa yang paling mengganggu Bu dari keadaan ini? Apakah apa semua pernah menyampaikan ke Ibu? Belum ada sih selama ini belum ada yang menyampaikan apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka datang siang. Mhm. Kalau sesekali kan kita wajar ya kita maklumi kan kalau mereka datangnya sesekali kan. Tapi kalau misalnya Iya. udah berkali-kali itu 1 minggu itu udah 1 minggu full kan datang kesiangan itu kan susah kita memakluminya kan. Kejadiannya udah berulang ya, Bu? Iya sudah berulang.
Untuk saat ini, apa yang telah dilakukan? Apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi supaya guru-gurunya lebih loyal terhadap sekolah, datang tepat waktu, di awal waktu, apa yang sudah dilakukan, Ibu? Saat ini kami sudah pernah melakukan, kami bicarakan lewat rapat rapat guru. Kami coba mencari Mhm. tahu, tapi terus mencoba menegaskan apa saja menjadi tugas-tugas mereka. Tapi ya tadi mereka kalau udah rapat ya rajin, tapi setelah rapat akan berulang kembali. Oh ya, jadi untuk saat ini yang sudah dilakukan adalah rapat pembinaan gitu, Bu? Ya rapat pembinaan. Mhm. Namun masih berulang ya, Bu? Ya, ya masih berulang, belum belum efektif lah seperti itu, Bu Opi. Dari rapat guru ini belum nampak efektif Iya, hasilnya. belum nampak hasilnya. Makanya saya butuh Selain bantuan saran dari Bu Opi. Ada ide kah Bu Opi? Ibu Opi ada ide untuk bantu saya? ya kadang-kadang ada hal yang mengganggu seperti ini, kita merasa butuh bantuan ya, Bu. Iya benar Bu Opi. Nah, kalau menurut Ibu Anita, dengan sudah adanya rapat dewan guru begitu, namun tidak efektif, apa hal lain yang mungkin bisa dijadikan potensi untuk membantu permasalahan rekan-rekan guru agar bisa lebih pagi datangnya, agar bisa memanfaatkan waktu yang singkat mengajar anak-anak untuk fokus di ruangan seperti yang Ibu harapkan. Selain daripada rapat guru tadi, Bu. Iya, untuk saat ini saya akan mencoba melakukan pendekatan personal kepada guru-guru, baik secara langsung maupun secara WA pribadi, untuk menggali kesulitan mereka atau ke masalah mereka, alasan mereka kenapa mereka sering datang terlambat ataupun sepertinya lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan sekolah, seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi Ibu ingin mengajak ngobrol ya, Bu, tadi ya, Bu? Mm-mm. Benar, Mmm, Bu Opi. sebelumnya ini sudah pernah dilakukan, Ibu? Apa sudah pernah dilakukan sebelumnya, Bu? Belum Bu Opi, baru mau kami lakukan, karena saya Iya, iya. mendapat ide dari ini nih, dari pelajaran kita nih sebagai kucing nih, dari kucing kita ini nih, saya akan Heeh. belajar mempraktekkan kucing ini kepada rekan-rekan guru supaya mereka lebih nyaman dalam mengungkapkan apa keluh kesah mereka ataupun masalah mereka sehingga bisa menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi Ibu tertarik untuk menerapkan percakapan coaching tadi secara personal Ibu ya? Iya, iya Bu Iya. Opi. Mungkin saja dengan melalui pendekatan kucing ini bisa menjadi salah satu solusinya ya. Mhm, mhm. Dari, eee, percakapan personal itu nantinya ya, Bu, idealnya apa yang Ibu harapkan nih, Ibu? Ya, yang saya harapkan dari percakapan personal nanti kunci saya ataupun rekan guru saya itu menemukan solusi dari masalah mereka dan bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka untuk lebih uh, mengutamakan kepentingan sekolah dan bisa memanage waktu dengan baik agar pembelajaran ataupun disiplin yang di sekolah, di lingkungan sekolah itu bisa berjalan baik
bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ibu, saya tertarik juga Ibu dengan ide Ibu ini ya, dengan melakukan pendekatan personal dan menerapkan percakapan coaching supaya gurunya tadi bisa memperbaiki keadaan yang sudah berlangsung dan cukup mengganggu. Sekarang Ibu, kalau menurut Ibu, percakapan personal itu kapan nih Bu Anita ingin melaksanakannya? Ini kan saya baru baru pulang nih Bu Opi, rencananya besok ataupun lusa nih mau saya adakan ini kayaknya satu persatu guru dulu deh yang mau di kucing nih. Kalau tapi saya harus minta izin dulu ke kepala sekolah sebagai atasan saya dan menyampaikan ke kepala sekolah dulu apa Iya, rencana saya supaya kepala sekolah mendukung program ini biar pembelajaran di sekolah lebih baik lagi. iya, jadi Ibu mengaitkan juga ya Bu ya dari pembelajaran di guru penggerak ini, kemudian Ibu akan menyampaikan ke kepala sekolah rencana Ibu, gitu Bu ya. Ya Kapan tadi Bu. Bu ya? Pulang dari pelatihan ini, kapan rencananya Bu? Dalam waktu dekat ini, kapan itu? Supaya saya pengen tahu nanti gimana hasilnya, bagaimana reaksi rekan-rekan. Uh, Ya, insya Allah Ibu Opi, insya Allah akan saya laksanakan pada hari Rabu atau hari Kamis pada jam olahraga tuh biasanya saya habis olahraga kan kami istirahat sebentar. Nah itu akan saya praktekkan ke salah satu guru dulu nih. Mm-mm. Kalau misalnya memang berhasil akan kita lanjutkan ke guru-guru yang lain. Iya, iya Bu. Ibu Anita, dari Ya Bu Opi. pendekatan personal, kemudian melibatkan kepala sekolah, Ibu, eee, kapan nih kita akan ngobrol lagi, Bu? Ya Bu Opi, nanti setelah hasilnya salah satu guru saya berhasil saya coaching, saya akan bicarakan lagi dengan Bu Opi ke depannya seperti apa hasilnya, atau ada perbaikan atau saya minta umpan balik dari Bu Opi sarannya apa sudah baik ataupun belum, nanti akan saya bicarakan lagi bersama Bu Opi ya. Iya, Bu. Semoga Ibu Anita dari percakapan kita nih yang singkat sih kalau menurut saya, Ibu. Sebenarnya Masih kurang ya waktunya ya. masih masih pengen ngobrol dengan Bu Anita ya. Masih mau pengen dengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan ini. Apa Bu Ya, yang sudah Ibu dapatkan Bu dari percakapan kita singkat ini Bu? ya, ya saya dapat ide baru Bu Opi ya, saya dapat ide baru Mhm. dari percakapan ini yaitu dengan melalui pelatihan guru penggerak ini saya terinspirasi mendapatkan ide untuk melakukan coaching ke guru-guru atau rekan sejawat di sekolah. Dan saya berharap dengan adanya yang akan saya lakukan ini, saya bisa merubah mindset guru-guru untuk tetap mendisiplinkan diri, mendisiplinkan waktu, motivasi diri untuk lebih baik lagi. Iya Ibu, sama-sama Ibu, saya juga senang sekali mendengarkan curah pendapat, kemudian curhat ya Bu ya. Iya, makasih banyak Bu Opi. Sama-sama Ibu, saya juga dapat ide baru ini Bu untuk menerapkan percakapan coaching. Sukses Bu Anita, Terima kasih Bu Opi, sama-sama. Sukses selalu. semoga mendapat reaksi yang bagus ya Bu. Iya, dapat reaksi positif dari teman-teman ya Bu Opi. Doakan Iya, ya. amin. Sampai ketemu lagi ya Ibu.
Iya, sampai ketemu lagi Bu Opi. Ibu, Bu Anita, Iya, iya Bu Opi. saya juga sebenarnya ada masalah, Bu. Masalah apa Bu Opi? Tapi Kayaknya kita penuh masalah ya. saya itu bingung, Bu Anita. Oh, bingung kenapa ya Bu Opi? Gimana ya, Bu? Satu murid saya itu Mm-mm. di awal tahun ajaran baru itu sudah mulai jarang sekolah, Bu. Dia itu jarang sekolah dibanding teman-temannya. Kan kalau yang anak SD itu biasanya rajin ya, Bu. Iya benar Bu Opi. Mhm. Ini anak gimana? Aku lihat anaknya pendiam juga sih, pendiam tapi dia kalau main ya aman dengan teman-temannya. Cuma itu, Bu, Mm-mm. dia sering alpa. Gimana ya, Bu? Sering tidak masuk sekolah ya Bu Opi ya tanpa Iya, alasan seperti itu Bu Opi. iya. Nggak masuk sekolah, nggak ada kabar, bukan sakit, bukan izin, tapi nggak masuk sekolah. Saya tanya kenapa. Mencoba membicarakannya. Sudah tanyakan. Mhm. Iya, saya ajak bicara, Bu. Tentunya saya tanya, "Kenapa nggak masuk sekolah?" Katanya bajunya kotor. Saya tanya temannya juga, "Kenapa si A nggak sekolah?" "Nggak tahu, Bu, ditanya juga senyum-senyum aja," katanya begitu, Bu. Gimana ya, Bu? Yang lagi. Saya gimana, anaknya pendiam itu, susah saya mau menggali informasi lebih. Kemudian kayak karena saya melihat belum ada perubahan dengan dinasehati, ditanya alasan, waktu waktu dia bilang Mm-mm. bajunya kotor, saya kasih solusi kan, akhirnya sudah punya baju. Mm-mm. Tapi nggak ada perubahan, udah didatangi ke sekolah, ke rumahnya juga, Mm-mm. bangun kesiangan. Sedangkan adiknya itu sekolah, Bu. Mm-mm. Adiknya rajin ya. Ya adiknya sekolah terus. Sedangkan kakaknya ini enggak. Kata guru kelasnya yang kelas 5 memang begitu. Udah dinasehati masuk 1 hari, nanti nggak sekolah lagi. Berarti Bu Opi sudah mencoba melakukan penyelidikan investigasi seperti itu ya, mengidentifikasi kenapa anaknya tidak sekolah, tetapi anaknya belum mau mengungkapkan karena dia pendiam seperti itu ya Bu Opi ya. Iya, Bu. Udah dilakukan pendekatan tapi belum ada perubahan dan dia juga bingung mungkin ingin menyampaikan sebenarnya masalahnya apa. Mungkin dia Saya tidak tuh berani ya Bu Opi ya. iya, bisa jadi dia malu gitu ya, Bu, ya. Hmm. Segan ingin menyampaikan. Karena jarang sekolah tadi, jadi mungkin ada rasa kurang nyaman dengan saya, bagaimana ya, Iya. Bu? Heeh. Kalau di luar sekolah Ibu Opi coba sudah pernah mengajaknya berbicara seperti itu Bu Opi? Iya, di luar sekolah 1 kali kesempatan itu, di rumahnya, ada bapaknya kan, tapi yang lebih banyak bicara itu bapaknya, Bu. Iya. Iya, saya simpulkan dari Mm-mm.
penyampaian bapaknya kalau anak saya itu kesulitan bangun pagi, Bu. Kalau adiknya itu sekolahnya kan siang, jadi udah bangun. Saya ke rumahnya itu jam jam 9 apa, ya habis senam terus ngajar sebentar, langsung ke rumahnya jam setengah 9-an. Itu masih pada tidur, Bu, masih tidur. Bapak, adik, sama dia. Dia punya Ayu, punya kakak perempuan itu SMA, berangkatnya pagi. Udah sekolah, Bu. Kira-kira Bu Opi ada solusi lain agar anak tersebut bisa bangun pagi? Bu Opi sudah menemukan solusi? Apa ya, Bu, ya? Ditemui sudah. Apa mungkin saya libatkan kakaknya? Karena saya belum pernah juga, Bu, ketemu sama kakak perempuannya ya. Ibunya kan sudah meninggal, Bu. Karena ibunya sudah meninggal, jadi mungkin kakak perempuannya ini yang bisa saya mintai bantuan untuk membangunkan anak ini, Bu. Bagaimana dengan ayahnya Bu Opi? Apakah Bu Opi sudah pernah meminta bantuan dan kerjasama agar bisa bangun pagi seperti itu? Kalau ayahnya itu, Bu, eee, kan petani, Bu, petani karet. Jadi dia berangkatnya pagi-pagi, dibangunkannya pagi, tapi si anak belum bangun gitu, atau sudah bangun terus tidur lagi katanya. Jadi cuma di pagi hari ayah bisa mendampingi anak ini. Selebihnya ayahnya udah berangkat ke kebun. Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan bangunnya itu siang. Iya. Iya, jadi satu hari bisa, terus besoknya itu mesti rutin untuk membangunkan. Karena kurang sabar dan waktu juga bapaknya itu harus ke kebun. Iya. Saya pikir kalau kakaknya lebih lebih dia saya ajak empat mata ngobrol, mungkin kakaknya akan lebih merasa bertanggung jawab, gitu Bu ya kali Bu ya? Iya, berarti Bu Opi coba dulu pendekatan kepada kakaknya untuk mencari Mhm. solusi bersama agar adiknya bisa bangun pagi bersamaan dengan kakaknya. Jadi pas kakaknya bangun, adiknya juga dibangunkan dan disiapkan untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Iya Bu, saya akan mencoba untuk bekerja sama dengan kakaknya. Bu Opi sudah mencoba untuk bertemu dengan kakaknya. Belum pernah Ibu, belum pernah. Nah, ini. Karena kakaknya kan SMA. Saya biasanya karena lokasi rumahnya kan dekat sekolah, jadi biasanya saya ke sana itu pagi-pagi di jam istirahat atau sebelum masuk sekolah. Jadi Bu Opi sudah punya rencana ya, sudah punya Iya, rencana untuk bertemu dengan kakaknya agar bisa membantu adiknya bisa bangun pagi ya. iya. Kira-kira kapan nih Bu Opi mau berencana untuk bertemu dengan kakaknya dan membicarakan permasalahan ini? Hmm, saya mau ketemu kakaknya itu saya ini Bu, saya ingin secepatnya dalam minggu ini Bu, karena ini idenya kepikiran kan, ide untuk Iya, melibatkan kakaknya. Karena jarang juga Bu kan kita tuh berhubungan dengan wali, biasanya kan langsung dengan orang tua selagi ada orang tuanya. Cuma karena ibunya tadi nggak ada, ya kakaknya saja nih, kakak perempuannya, saya, eee, saya persiapkan dulu Bu, dokumen yang bisa dilihat supaya lebih resmi ya Bu ya.
Iya benar Saya Bu Opi. siapkan dokumen absen kayak gitu, daftar hadir, karena lumayan Bu, outcome-nya banyak sekali. Ya terus sayang juga Bu, anak ini kalau putus sekolah, rasanya saya lepas tanggung jawab kalau anak ini Iya putus benar. sekolah. Gitu Bu, saya kalau hari besok, saya fotokopi dulu daftar hadir, saya bawa, saya temui dulu ke rumah, karena kalau dititip itu nggak akan datang. Iya Saya benar-benar Bu temui ke Opi. rumah, terus nanti ke sekolah, saya undang ke sekolah juga, supaya bisa diketahui kepala sekolah Bu, ini kan anak kelas 6. Kalau diketahui kepala sekolah mungkin dia akan lebih termotivasi, dapat dukungan juga dari kepala sekolah gitu, Bu. Saya Iya temui dulu benar ke Bu Opi. rumah, terus nanti saya undang juga ke sekolah, Ibu. Iya benar-benar Bu Mungkin Opi. begitu ya, Bu, ya? Iya benar Bu Opi. Menurut saya Mhm. langkah Bu Opi sudah tepat dengan akan menghubungi kakaknya sebagai perwakilan dari orang tuanya karena ibunya sudah tidak ada dan juga ayahnya sibuk bekerja ya. Dan untuk melibatkan kepala sekolah itu menurut saya juga hal yang positif karena kepala sekolah bisa membantu memberikan solusi dalam permasalahan ini. Iya, Kira-kira Bu. nih langkah Mhm. selain itu, apakah Bu Opi punya langkah lainnya yang ingin Bu Opi terapkan? Mmm, apa ya, Bu? Kalau, apa ya, Bu, ya? Dokumennya sudah, ayahnya, kakaknya, kepala sekolah, mungkin itu aja dulu ya, Bu, ya. Untuk Nanti sementara kita waktu itu dulu ya Bu Nah, Opi. saya evaluasi dulu, itu Hmm, aja dulu, Bu. Mhm. berarti akan segera mungkin Bu Opi lakukan ya untuk Iya, Bu. membuat anak ini Eee, kembali bersekolah lagi. iya, Ya Bu Opi. sayang sekali nggak sekolah. Benar Bu Opi. Bu Opi menurut saya sangat perhatian sekali kepada anak didiknya dengan ingin membantu ya, membantu anak didik yang malas sekolah itu agar kembali ke sekolah. Mulia sekali itu Bu Opi. Terima kasih, Bu Anita. Mungkin Bu Ya, Anita juga pernah kan kalau lihat anaknya nggak sekolah itu kita gimana, benar Bu? Bu Opi. Naluri kita sebagai seorang guru kalau melihat anak yang jarang masuk sekolah, pasti kita ingin tahu apa alasannya, terus gimana Iya. solusinya. Benar Bu Opi. Terus saya juga gimana, Bu, apa saya apa ada salah di saya gitu, anak ini kok Hmm, nggak sekolah? Saya tanya, apa dia takut atau hmm, bosan gitu, Bu, hmm. kenapa? Kalau ke teman-temannya Bu Opi sudah pernah mencoba menggali dan mencari informasi? Iya, Bu, kalau saya tanya kan saya tanya ke yang dekat ya, Bu, ya, ke teman yang biasa main dengan dia kan. "Emang gitu, Bu," katanya, "emang gitu, Bu, nanti itu, kalau mau ulangan dia datang," gitu. Hmm, "Emang biasa begitu, Bu, emang biasa begitu. Ada nggak masalah?" kata Bu, "Ada nggak yang gangguin dia?" "Nggak ada, Bu, nggak ada yang gangguin." "Nggak ada, Bu, kalau dari teman-teman kayaknya nggak ada masalah, Bu." Teman yang hmm. dekat rumahnya, si Dimas tuh juga bilang kalau ditanya cuma senyum-senyum aja. Berarti Apa memang mungkin masalahnya dari heeh, internal ya, internal pribadi anak itu sendiri, bukan dari i eksternal ya, seperti itu Bu iya, Opi. Bu, dari kebiasaan si anak ini tadi yang kesulitan untuk bangun gitu. Kebiasaan bangun pagi. Heeh, iya, dia masih butuh bantuan. Kak, tidurnya jam berapa? Katanya sama, cepet juga. Cuma di depan rumahnya itu kayak ada
ada biliar gitu, Bu. Apa dia senang Main biliar ya? iya, ditanya Mhm. berapa habis uang di situ, ya enggak juga katanya, dibatasi juga sama bapaknya, "Jangan keluar malam ya, Pak." "Iya." Untuk sementara saya simpulkan ya di masalah bangun pagi, Bu. Oh iya Buktinya betul. adiknya kan rajin kan, Bu, adiknya rajin kan? Hmm. Mhm. Berarti memang dianya yang kurang ini. Iya, rumah juga dekat, nggak terlalu jauh, bisa jalan Jauh kaki. ke sekolah ya. Iya, Bu. Baik Bu Opi, kira-kira dari percakapan kita apakah sudah mencapai tujuan yang ingin Ibu ingin capai dari percakapan ini Bu Opi? Iya, Bu Anita, saya gantian nih. Saya iya, ada-ada aja kan masalah yang kadang tuh mengganggu. Kepikiran juga, Bu, walaupun bisa ngajar anak yang lain, tapi satu orang yang nggak masuk, nggak jadi mengoreksi diri kan. Tapi dari obrolan kita hari ini, Bu Anita, saya jadi ada ide yang mungkin bisa membantu saya untuk kembali menyemangati anak ini, mengajak anggota keluarganya, kemudian, minta dukungan kepala sekolah juga, Ibu. Iya, Terima kasih ya, Bu Anita. iya Bu Opi, sama-sama Bu Opi. Mungkin Bu Opi juga bisa melakukan praktek kucing ini kepada ini Anak siapa apa namanya kepada anak maupun kepada kakaknya tadi ya, iya, Bu, agar iya, dia Bu. lebih terbuka dan mengungkapkan alasan apa yang terjadi sehingga dia tidak bisa masuk sekolah seperti teman-teman yang lain. Iya, Bu Anita. Terima kasih ya, Bu, ya, obrolannya. Sama-sama Bu Opi. Mhm. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi untuk anak-anak didik kita ke depannya. Iya, Bu Anita. Sampai ketemu lagi Bu Opi di perbincangan kita selanjutnya ya. Iya, Bu, Jangan lupa sama-sama. jangan lupa kabari saya gimana hasilnya nih biar saya juga bisa merefleksikan di sekolah saya nanti. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, sampai Makasih jumpa ya, Bu, Bu ya. Opi. Iya, Mhm. sama-sama Bu Opi. Bu Anita, kita Ya Bu stop Opi, record atau stop untuk refleksinya? Bagaimana, Bu, perasaannya? Stop ya? Alhamdulillah sedikit lega. Stop dulu kali ya. Iya, 15.28. Stop record.